Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman yang baru hadir, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke guys, kali ini kita akan lanjut baca secara umum atau general reading ya. Ini aku munculin aja kartunya dulu ya. Tema kali itu aku ingin bacain ya, karena ada beberapa cerita yang menarik ya dari beberapa personal kemarin ya. Banyak hubungan yang hancur itu karena ini keras kepala, karena kesombongan gitu ya. Jadi aku ingin bacain si dia yang keras kepala dan kesombongan si dia lah yang membuatnya hancur. Terkadang juga tidak hanya keras kepala dan sombong ini bukan buat hancur hubungan saja, pekerjaan pun bisa hancur teman-teman ya. Jadi intinya yang aku ingin baca itu jatuhnya hubungan kalian dan jatuhnya ekonomi kalian tuh ya. Intinya kisah kehancuran lah, kehancuran dirimu gitu ya. Kita baca secara umum. Nih kita shuffle dulu ya. Ingat nih baca umum ya, nggak semua orang mengalami ini ya. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan, anggap aja hiburan gitu ya. Mas tuh nggak pernah maksain, wah harus cocok ya ceritanya, enggak. Bisa cari reader lain gitu, mana tahu nggak cocok energi kita. Kalau ingin lebih cocok lagi silakan ke personal japri aku di Instagram di @masdooracle. Nih kita pakai yang kartu oracle warna pink sama 5 lagi yang hitam ya. Oke, kita mulai aja nih. Nih kita lihat kisah awal di hubungan kalian ya. Aku melihat ada gambaran peningkatan ya. Nama-namanya pengantin baru ya, atau yang baru berhubungan pastinya dong lagi mesra-mesranya, kasmaran-kasmarannya. Tanpa disadari teman-teman, dengannya kalian sudah menikah ini banyak loh kayak rezeki, yang pintu rezeki terbuka ya. Banyak loh kayak ada aja datang rezeki gitu ya. Intinya ada peningkatan lah, di pekerjaanmu juga lancar, si dia juga lancar gitu loh. Jadi di sini kalian itu jadi kayak makin saling belajar, saling mengerti gitu. Dan disinilah awal mulanya itu yang membuat kehancuran tadi apa? Di fase baru ya. Karena apa teman-teman? Di sini aku lihat ya ada kenaikan di segi ekonomi. Nah, ini dia terkadang banyak ya dari manusia itu ya, itu dapat cobaan dari bisa pasangan, bisa di harta ya. Kalau aku lihat si dia ini, pasanganmu ini kayaknya kena ujian di harta ya. Si dia mungkin kaget ya, dengan yang dulunya nggak segini tiba-tiba pendapatan berlebih gitu ya. Jadi sehingga ya itu tadi uang ada gitu. Ya ngapain gitu, jabatan mungkin ada ya. Sehingga mungkin banyak loh mendekat ke dia dan dia tidak bisa kontrol itu. Tahapan baru. Intinya di situ dia menemukan fase baru lah yang dimana membuat dia itu kayak kaget lah, kayak nggak bisa ngatur gitu ya. Itu yang pertama. Nah, tadi karena masuk di fase baru, keuangan ada, jabatan ada, mulai dong lihat lirik-lirik sana sini. Nah ini dia nggak bisa jaga matanya ya. Selain mungkin nggak jaga mata, juga dari mungkin media sosial, stalking lihat mana yang cantik, mana yang seksi, mana yang ganteng gitu ya. Ini bisa vice versa gitu ya. Persepsinya udah mulai berubah. Wah pasti ada dong mau sama aku udah ada jabatan dong, mobilku udah ini dong gitu. Jadi mulai timbul pikiran kalau di pikiran dia itu, oh dialah yang terbaik, wah dia yang terganteng, dia yang tercantik ya, semua orang tuh mau sama dia. Ya namanya kalau kita diuji dengan uang ya gimana ya. Kalau kita nggak bisa kontrol, kalau kita nggak bisa atasi ya nafsu kita nih, gawat gitu ya. Karena bagaimanapun teman-teman nggak ada yang abadi ya teman-teman. Kita juga pasti akan mati ya. Jadi kalaupun mau dibanggakan buat apa gitu ya, buat nakal-nakalan gitu ya, buat apa ya. Kita nggak tahu ke depannya apakah akan bertahan nih harta. Tuh kita lihat 2 tahun yang lalu mungkin yang lagi naik daun, tiba-tiba datang covid, boom, banyak yang ambles. Ya kalau yang mau nabung yang nggak aneh-aneh mungkin selamat. Yang tiba-tiba kaget gitu kayak mana ya. Karena aku kerja di salah satu bank ya, di BUMN tuh banyak aku lihat yang macet ya. Karena apa tadi, naik sedikit ya, keuangan baru ada dikit, jabatan dikit, langsung ambil cicilan, tiba-tiba di PHK karena covid. Nah maka itu emang kita harus bergaya sesuai dompet kita. Nah si dia, kita balik lagi ke dia ini ya, tidak ada yang abadi gitu loh. Tapi di sini dia sudah mulai berani lirik sana sini. Itu yang kedua.
Yang ketiga, mulai-mulai lihat foto, mulai-mulai lihat mantan. Intinya kan dia kenal lah, ya. Selain lirik-lirik yang baru, dia juga lihat-lihat yang lalu nih, ya. Kenapa? Dasarnya kita manusia ini pengen terlihat keren, ya. Pengen terlihat hebat, apalagi mungkin di teman-teman sekolah dulu, ya. Karena mungkin dia pernah ada trauma, diejek, wah susah, miskin gitu. Tapi awalnya mungkin mau menyombongkan, tiba-tiba mungkin ada yang tertarik, ya. Namanya orang ada uang gitu ya kan. Jadinya apa? Mulailah perselingkuhan, bisa dari orang baru, bisa dari orang udah dia kenal, ya. Nah, ini yang membuat awal mulanya hancur nih. Padahal awalnya bagus, rezekinya naik, ya. Apanya bagus gitu. Tapi sayang, ya, saat rezekinya naik, dia juga imannya nggak naik gitu. Ini yang nggak sinkron, ya. Ini iman kita naik, rezeki nggak naik ya nggak masalah gitu ya kan. Kita masih bisa berdoa, ya pasti suatu saat naik. Yang jadi masalah adalah saat keuangan naik, imannya nggak naik gitu, ya. Jadi kaget ya karena nggak ada iman, ya gampang tergoda, ya gampang ya melakukan hal-hal yang maksiat gitu. Kita lanjut, mulai deh telepon-teleponan, ya. Awalnya gitu ya, awalnya mungkin ngobrol, chatting, mulai-mulai love call, ya. Ini dia awal mulanya hancurnya, ya. Jadi si dia ini guys kayak mana ya, udah keras kepala nih saat orang kalau lagi naik-naik daun gini ya, punya harta itu kalau dinasehatin tuh susah, ya. Padahal kamu mungkin udah bilang, yakin kamu mau selingkuh. Kita loh sudah ibaratnya itu makan sepiring berdua dulu, susah-susah bareng. Saat udah kaya kamu campakkan aku gitu, yakin kamu gitu. Gak takut dengan hukum karma. Karena dia saat itu lagi di euforia yang sangat tinggi, ya. Orang kalau lagi naik-naik daun gitu tuh merasa wah dia yang di atas nih, paling tinggi gitu. Jadi merasa ngapain aku pusing-pusing gitu. Ya, aku banyak uang, mau cerai pun aku cari yang baru, kata dia. Ya. Jadi kamu mungkin udah nasehatin, ya. Jatuhnya di sini memang kamu sih yang tersakitin, aku lihat, ya. Karena itulah tadi teman-teman, tidak semua orang bisa menerima ya kenyataan saat susah. Ada yang gila saat ada diberikan, jadi serba salah gitu. Susah gila, ada uang jadi gila, sama wanita gila harta juga. Jadi memang itu tadi guys, memang harus di-upgrade iman dengan iman diiringi gitu, atau dengan ibadah lah bahasanya gitu ya. Nih, hancur nih, di sini awal mula kehancuran dia nih. Kehancuran, ya. Kenapa aku bilang kehancurannya muncul? Dia mulai sombong, ya, dia mulai merasa dia hebat, merasa tinggi, ya. Nah, jadi teman-teman, dia ini ya mulai kayak memakai topeng gitu. Mulai merasa di depan orang dia cari muka baik, ya. Di belakang dia jelek-jelekkan, ya. Akhirnya orang udah tahu sifatnya nih. Wah, dia ada harta kayak gini, nggak bisa nih. Perusahaan dia pun jadi takut, sehingga apa mungkin bisa didemosi, bisa dipecat. Ya bisa salah satu dari itulah. Nah, serba salah nih. Kayak ekonomi naik nih, awal kehancuran dia selingkuh, di pekerjaannya hilang, awal kehancuran karir dia juga dia kehancuran dia lah gitu ya. Nih, barulah terbuka hatinya. Memang manusia itu akan tersadar setelah apa? Setelah yang dia punya ya itu diambil nih. Saat dia ada jabatan tadi nih, mulai ya selingkuh, telepon-teleponan, ya, video call, jumpa gitu. Mulai berbohong, memakai topeng. Ini kenapa terbuka hatinya? Karena udah dihancurkan, ya. Mungkin Tuhan tuh ingin uji dia, ya. Ditarik Tuhan lagi tuh. Ditarik Tuhan, ya, pekerjaannya, hartanya. Baru kebuka hatinya, baru sadar saat udah susah. Barulah welcoming, ya. Barulah menerima, lah udah telat gitu. Tapi ya daripada tidak sama sekali lah. Tapi rata-rata seperti itu. Jadi inti awalnya itu sebenarnya aku lihat kenapa hancur ya si orang ini. Itu kaget ya teman-teman. Dengan harta yang atau jabatan ya, sehingga udah membatu, ya. Dinasehatin, mungkin gak kamu aja, sampai keluarganya, mungkin adik kakaknya, ya, banyaklah nasehatin teman-teman dia. Tapi dasarnya udah membatu, susah gitu, ya. Adiksi, ini dia adiksi. Orang udah adiksi itu candu, ya. Misalnya tadi udah ada uang, candu mungkin main perempuan aja, candu mabuk-mabuk aja. Kenapa? Harta ada, jabatan ada, ya. Jadinya itu dia maka itulah hancur dia lambat laun, ya. Namanya orang yang tidak ada apa ya aku bilang, udah berubah lah gitu ya. Itulah awal kehancuran dia.
Nah, saat udah diambil kembali, jadi candu lagi. Candu pengen jadi orang kaya. Jadinya apa? Jadi pengen cari jalan pintas ya. Judi dia. Jadi hancur lah. Mungkin main-main black magic, ikut pesugihan ya. Jadi intinya dia terombang-ambing lah teman-teman. Yang mana akhirnya berakhir nggak ada lagi ya. Di keluarga dia dikucilkan, dengan kamu mungkin udah berpisah gitu loh, teman-temannya udah jauhin dia. Jadi memang awal kehancuran tuh sebenarnya sifat apa? Sifat sombong teman-teman ya. Passion, hobi-hobi dia semuanya habis, terkuras gitu. Jadilah teman-teman nih sebenarnya pembelajaran ya buat kita semua gitu. Apalagi mungkin kita yang baru dapat pekerjaan yang mana gajinya mungkin lebih naik dari sebelumnya, atau ada usaha yang membuat ekonomi kita naik. Jangan lupa bersedekah ya. Jangan lupa untuk mengingat ya, tidak selamanya lo uang ini bisa membantu kita gitu ya. Karena apapun gak ada yang dibawa mati teman-teman ya. Jadi jangan sampai nih kayak gini, ini kan baru ada jabatan dikit, baru ada dikit ya, habis semua. Inilah, ini sebenarnya pembelajaran buat kita gitu. Kalau sifat sombong, sifat angku ya hanya akan ada kehancuran ujung-ujungnya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.